Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan coba membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushayriyyah, karya daripada Imam Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qushayri. Maka dalam kitabnya beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, hadis qudsi tentang mendekatnya seorang hamba kepada Allah. Tidaklah mendekat kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, orang-orang yang mendekat hanya dengan pelaksanaan apa-apa yang aku wajibkan, kata Allah. Maka orang yang ingin mendekat kepada Allah tidak cukup dengan mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah saja. Namun hamba selalu mendekat kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan sunnah. Ia juga mengerjakan amalan-amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu setelah kita kemudian ada tahap-tahapnya. Orang yang baru belajar, baru taubat, kemudian dia masih berat untuk mengerjakan yang wajib saja masih berat, maka nanti perlahan kalau sudah terbiasa naik ke level selanjutnya, kerjakan yang sunnah-sunnah terus. Memang semuanya pada hakikatnya berat, memang harus dipaksakan. Hatta yuhibbani wa ahibbahu, kata Allah. Ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sunnah itu sampai dengannya ia mencintaiku, wa uhibbahu, dan aku mencintai hambaku itu, kata Allah. Saking riyadhahnya, semangatnya mengerjakan perkara yang wajib, perkara yang sunnah untuk mendekat kepada Allah, hingga membuatnya sangat mencintai, merindukan Allah. Wa ahibbahu, kata Allah, dan aku akan mencintai hambaku itu, kata Allah. Aku mencintai hambaku itu, kata Allah. Wa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah mencintai hambaku itu, kata Allah, kuntu lahu sam'an wa basaran, maka baginya aku pendengarannya dan baginya aku penglihatannya, kata Allah. Kuntu lahu sam'an wa basaran, maka aku baginya pendengarannya dan penglihatannya, kata Allah. Apa maksudnya? Kalau Allah yang telah menjadi pendengaran dan penglihatan kita, maka tidak ada sesuatu yang terbatas. Allah, kita mendengar, Allah maha mendengar. Pandangan kita bisa keliru, pandangan Allah tidak mungkin keliru. Orang yang sudah dicintai Allah akan dijadikan pendengarannya pendengaran Allah. Maksudnya ialah sesuatu yang mungkin tidak bisa didengar oleh kebanyakan manusia akan disampaikan pendengarannya pada itu. Ia tidak sampai ke telinganya kecuali kebenaran, karena pendengarannya dibimbing oleh Allah. Matanya yang mungkin orang lain tidak bisa melihat itu, ia bisa melihatnya. Ia tidak tertipu dengan perkara sesuatu yang belum pasti, karena pandangannya dibimbing oleh Allah. Ia memandang dengan pandangan Allah. Kalau sudah pandangan Allah, tidak mungkin salah. Kalau sudah pendengaran Allah, tidak mungkin keliru. Fabi yubsiru, dengan pandanganku ia memandang, kata Allah. Wabi yasma'u, dan dengan pendengaranku ia mendengar. Umar bin Khattab naik ke atas mimbar hari Jumat berkhutbah. Di saat yang bersamaan kaum muslimin sedang berperang. Tiba-tiba Umar sedang berkhutbah, membahas sesuatu, berubah pembahasan Umar. Kata Umar, mundur, naik ke atas bukit. Jamaah yang ada di masjid itu bingung, mengapa Umar tiba-tiba berubah dan berkata mundur. Kemudian naik ke atas bukit. Selesai khutbah ditanya. Kata Umar, aku melihat kaum muslimin tertekan di medan perang, hampir saja kalah, aku perintahkan ia mundur naik ke atas bukit. Maka sahabat kala itu agak ragu, tapi ketika pulang kaum muslimin,
berperang, menang, dan mereka mengatakan, kami mendengar suara Umar bin Khattab memerintahkan kami untuk mundur dan naik ke atas bukit, dan akhirnya kami berbalik dan kami menang. Maka Umar, padahal perang itu jauh di sana, tapi Umar penglihatannya diberikan pandangan yang manusia biasa tidak bisa memandangnya. Dia memandang dengan pandangan Allah. Kalau sudah pandangan Allah tak terbatas. Tentu tapi tidak selamanya begitu. Maka tapi orang-orang yang seperti ini selalu dibimbing oleh Allah dalam melihatnya, dalam mendengarnya. Pasti yang dengar akan ia dengar yang baik-baik, pasti yang lihat akan ia lihat yang baik-baik. Pasti penglihatannya tentang sesuatu, memilih perkara, ia tidak akan pernah keliru karena ia memandang dengan pandangan Allah yang tidak mungkin keliru. Ia mendengar dengan pendengaran Allah yang tidak mungkin salah dengar. Ia bisa mendengar sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa mendengarnya. Makanya banyak para kekasih-kekasih Allah, nabi-nabi Allah bisa mendengar suara orang disiksa di dalam kubur atau kemudian percakapan-percakapan malaikat, karena pendengarannya wabi yasma'u, dengan pendengaranku ia mendengar, kata Allah. Fabi yubsiru, dengan penglihatanku ia melihat, kata Allah. Bukan berarti tapi antara makhluk dan kemudian Khalik itu sama, bukan. Tapi Allah memberi karunia. Sesekali Allah beri karunia, orang itu dibimbing oleh Allah sehingga pendengarannya itu tidak sama seperti pendengaran orang lain pada umumnya, diberikan keistimewaan sehingga ia dibimbing tidak salah, dan terkadang ia pun bisa mendengar atau melihat sesuatu yang manusia lain mungkin tidak bisa melihatnya. Karena orang yang sudah dicintai Allah, pendengarannya, penglihatannya dibimbing oleh Allah. Maka melalui apa? Melalui perkara-perkara sunnah yang selalu ia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang ingin mendekat kepada Allah tidak selesai hanya dengan perkara-perkara yang wajib, tapi juga ia sibukkan dirinya kepada perkara yang sunnah, sampai ia akhirnya mencintai Allah, rindu Allah, dan Allah pun akan mencintainya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Semoga kita diberikan kesempatan untuk membahas pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.